Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini saya akan membahas satu hasil survei yang mengejutkan, karena di dalam survei tersebut ini Prabowo Sandi lebih unggul daripada Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Teman-teman, kalau kita lihat bahwa pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019 ini menyisakan waktu sekitar 1 minggu. Karena itu pasangan capres dan cawapres ini berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan kampanye untuk menarik simpati masyarakat agar pemilu 2019 nanti ini memenangkan salah satu pasangan calon. Apa itu dari 01, Joko Widodo Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Mereka berlomba-lomba. Karena itu beberapa waktu kemarin tanggal 7 April 2019 ini Prabowo Sandi melaksanakan kampanye akbar di Gelora Bung Karno Jakarta yang dihadiri oleh jutaan umat, jutaan rakyat, masyarakat, para pendukung semua berkumpul di Gelora Bung Karno. Jadi Bung Karno menjadi warna putih karena kehadiran massa yang begitu banyak. Dan di situ banyak harapan dari masyarakat, dari rakyat kepada Prabowo Subianto agar ketika nanti menjadi Presiden Republik Indonesia akan melaksanakan beberapa keinginan rakyat, yaitu menghadirkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta menghadirkan keadilan untuk semua. Jadi keadilan untuk semua masyarakat, bukan hanya untuk hukum itu tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Semua diberlakukan sama di depan hukum. Ini harapan rakyat kepada Prabowo Subianto. Belum lagi harapan rakyat tentang bagaimana menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga angka pengangguran ini bisa tereliminasi, bisa ditekan sedemikian rupa. Yang kedua, masalah harga, dan masalah harga ini harus bisa membuat daya beli masyarakat ini terjangkau. Ini harapan dari masyarakat. Nah teman-teman, sekarang kita kembali kepada lembaga survei yang mensurvei elektabilitas Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Ternyata dari hasil survei tersebut menempatkan Prabowo Subianto lebih unggul daripada Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan selisih 2,14%. Yang mensurvei itu adalah Puskaptis, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis. Ini menempatkan Prabowo Subianto sebagai Capres 02 ini lebih unggul daripada Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan berikut teman-teman pernyataan dari Direktur Eksekutif Puskaptis, yaitu Bapak Husein Yazid, yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno mendapatkan respon publik sebesar 47,59%. Sedangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin mendapatkan suara 45,37%. Dan yang belum menentukan pilihan adalah 7,04%. Ucap Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid kepada wartawan di Hotel Ibis, Jakarta Pusat pada hari Senin 8 April 2019. Jadi ini yang dirilis oleh Puskaptis pada tanggal 8 April, berarti hari kemarin dia sudah merilis hasil surveinya yang menempatkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno ini lebih unggul daripada Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan selisih yaitu 2,14%. Ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh Puskaptis. Dan kalau kita melihat teman-teman, Puskaptis ini melakukan survei pada tanggal 26 Maret 2019 sampai 2 April 2019 dengan jumlah responden 2.100 orang, dengan metode yang digunakan adalah random sampling dengan margin error plus minus 2,4%. Pada tingkat kepercayaan publik adalah 95%. Ini yang dilakukan survei oleh Puskaptis pada bulan Maret sampai April 2019. Ini yang cukup menarik teman-teman, survei yang dilakukan oleh Puskaptis.
Dan menurut dari hasil survei yang dilakukan oleh Puskaptis, kenapa responden atau masyarakat ini lebih memilih Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019? Karena masyarakat ingin sebuah perubahan, ingin berubah dari keadaan sekarang ini menjadi lebih baik dengan kepemimpinan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Di samping itu, masyarakat juga ingin sebuah perubahan di bidang ekonomi. Ekonomi menginginkan yang lebih baik dari sekarang, dengan harga-harga yang bisa terjangkau, kemudian pengangguran bisa ditekan. Ini harapan-harapan masyarakat kepada presiden baru, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tetapi walaupun masyarakat atau responden yang disurvei oleh Puskaptis ini lebih memilih Prabowo Subianto Sandiaga Uno untuk menjadi presiden, ternyata responden ini juga puas dengan hasil kerja yang dilakukan oleh Joko Widodo. Dari hasil survei itu menempatkan 50% responden ini puas dengan kinerja yang dilakukan oleh Joko Widodo pada era sekarang, pada pemerintahan sekarang. Ini yang dilihat oleh Puskaptis, bahwa masyarakat ternyata puas dengan kinerja Joko Widodo Yusuf Kala di pemerintahan sekarang. Dan menurut Husein Yassin, teman-teman, dia juga mengatakan bahwa ketika ditanya apakah citra pemerintahan RI di bawah Joko Widodo Yusuf Kala secara umum, yang memuaskan adalah 50,87%, sangat puas adalah 4,8%. Ini yang disampaikan Yassin Husein. Artinya, responden yang disurvei oleh Puskaptis ini juga menyatakan bahwa masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Dengan hasil respondennya ini 50,87%, kemudian sangat puas 4,8%. Ini yang dilakukan hasil survei dari Puskaptis, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis. Nah, teman-teman, dari hasil survei yang dilakukan oleh Puskaptis ini menunjukkan bahwa sebenarnya antara Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno ini punya peluang yang sama untuk menang pada Pilpres 2019. Karena hasil survei ini adalah sebagai indikator, sebagai petunjuk bahwa Pilpres nanti ini gambarannya yang akan menang seperti ini. Jadi kalau petahana ini hasil survei atau elektabilitasnya di bawah 50% atau bahkan 50%, ini maka sebagai penantang Prabowo Subianto Sandiaga Uno ini punya peluang untuk menang. Kalau petahana ini hanya mendapatkan 50% elektabilitasnya, yang seharusnya seorang petahana ini harus mampu di atas 60% karena beliau menjadi presiden. Tetapi kalau 50%, maka peluang untuk menang dari Prabowo Subianto Sandiaga Uno ini jauh lebih besar daripada Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Dan berikut, teman-teman, pernyataan dari Yassin Husein berikutnya. Perbedaan tingkat elektabilitas yang ketat ini dapat disimpulkan kedua pasangan punya peluang yang sama dalam memenangkan pertarungan. Namun dengan keunggulan 2,14%, Prabowo Subianto Sandiaga Uno berpeluang besar memenangkan pertarungan di 17 April 2019. Ini yang disampaikan oleh Yassin Husein, bahwa dengan margin yang sekitar 2,14% atau keunggulan 2,14% ini memberi peluang besar pada kemenangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Ini adalah real yang dilakukan survei oleh Puskaptis pada bulan Maret sampai April 2019 ini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat hasil survei dari Puskaptis ini akan berbeda dengan 5 survei yang sudah melakukan survei beberapa tempat. Jadi ada 5 survei ini yang berbeda dari hasil survei yang dilakukan oleh Puskaptis. Sebut saja, teman-teman, dari pertama survei indikator. Indikator ini melakukan survei pada tanggal 22 sampai 29 Maret 2019. Jumlah responden 1.220 dengan margin error 2,9%. Tingkat kepercayaan publik adalah 95%.
ini menempatkan Joko Widodo Ma'ruf Amin 54,4%, Prabowo Sandi 34,7%, dan tidak tahu 7,2%. Jadi dari survei indikator ini dimenangkan oleh Jokowi. Kemudian yang kedua dari LSI. LSI ini melakukan survei pada tanggal 18 sampai 26 Maret 2019 dengan responden 1.200, margin error 2,8, tingkat kepercayaan 95%. Ini juga menempatkan Joko Widodo Ma'ruf Amin menang 56,8% dan Prabowo Subianto 36,9%. Kemudian CIS juga begitu, menempatkan Joko Widodo Ma'ruf Amin 51,4%, Prabowo Sandi 33,3%, tidak tahu 14,1%. Kemudian dari Vokpol ini menempatkan Joko Widodo Ma'ruf Amin menang 54,1%, Prabowo Sandi 33,6%. Sementara tidak tahu 12,3%. Kemudian dari New Indonesia Research dan Consulting ini melakukan survei dari tanggal 1 sampai 10 Maret 2019 dengan jumlah responden 1.200, kemudian margin error 2,89%, kepercayaan 95%. Dan hasilnya juga sama dengan yang lain, menempatkan Joko Widodo Ma'ruf Amin menang 55,8%, Prabowo Subianto Sandiaga Uno 34,3%, tidak tahu 9,8%. Nah, itulah teman-teman beberapa hasil survei yang melakukan survei atas elektabilitas Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto. Dan memang antara lembaga survei satu dengan lembaga survei yang lainnya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena memang jumlah responden, kemudian tempat, orang yang disurvei ini berbeda. Sehingga hasilnya juga berbeda, tidak akan sama. Juga hasilnya akan berbeda, tidak sama antara surveyor satu dengan surveyor yang lain. Ini yang kita lihat. Kalau kita lihat dari 5 lembaga survei ini memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Saya juga tidak tahu apakah ini lembaga survei independen atau tidak independen. Ini juga perlu dipertanyakan karena di era sekarang, saat sekarang ini memang ada 2 calon dan masyarakat disuguhkan untuk memilih dari 2 pasangan calon itu, Prabowo Subianto atau Joko Widodo. Dan masyarakat tentu dalam hal ini akan memilih 2 di antara 1. Berarti masyarakat juga terbelah, lembaga survei juga terbelah, karena lembaga survei juga orang yang punya hak pilih pada Pilpres 2019 tentu punya kecenderungan, kecondongan. Dan ini terserah teman-teman menilai lembaga survei mana yang bisa dipercaya untuk menentukan hasil survei dan hasil elektabilitasnya pada Pilpres 2019. Semua tergantung dari masyarakat. Dan yang lebih penting adalah kita menanti pemilihan 17 April 2019, apakah menjatuhkan pilihan pada Jokowi atau kepada Prabowo Subianto sebagai penantang yang akan membawa perubahan di negeri kita, yang akan menghadirkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang tidak ada jual beli jabatan, pemerintahan yang akan mengeliminasi, yang akan menyingkirkan korupsi, kolusi, nepotisme di negeri ini, yang menurut Prabowo Subianto ini sudah stadium 4. Jadi sangat parah sekali pemerintahan yang menurut Prabowo ini sudah kelewat korupsinya. Oleh karena itu teman-teman, kita akan lihat hasilnya nanti pada tanggal 17 April siapa sebenarnya yang menang pada Pilpres 2019. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.